warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa jamaah yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan ada seorang perempuan yang bernama Asma binti Mursyid. Perempuan ini memiliki kebun kurma yang sungguh sangat luas dan dikunjungi para pengunjung, khususnya pengunjung para perempuan. Si pengunjung yang mengunjungi kebun kurma ini berbagai macam pakaian. Ada yang pakaiannya agak kelihatan dadanya, ada yang pakaiannya kelihatan bentuk bodinya, ada pula pakaiannya nampak kelihatan bagaimana bentuk badannya. Di satu sisi kebiasaan pada zaman jahiliyah atau pula kebiasaan perempuan-perempuan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, kebiasaan perempuan-perempuan hobinya berhias diri dan menggunakan perhiasan, berbagai macam perhiasan. Telinga dipakai anting, leher pakai kalung, tangan pakai gelang emas penuh dari ujung sampai ke atas. Saking tidak puasnya perempuan-perempuan ini menggunakan gelang di kaki dari emas dan dari perak, sehingga kalau berjalan terdengar gemericik. Bahkan kebiasaannya kalau ada laki-laki atau ada orang banyak atau melewati orang lain, si kaki ini dipukulkan sehingga bunyi gemericik dan mengundang decak kagum. Orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tadinya tidak memperhatikan jadi melihat, begitu pula sehingga menjadikan fitnah. Di dalam kebiasaan dua hal ini yang telah dikisahkan bagaimana terjadinya kepada perempuan-perempuan, hal ini yang menyebabkan turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha liyadribna bi khumurihinna ala juyubihin
wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au bani ikhwanihinna au bani ikhwatihinna au nisaihin au ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kalian semua tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, diwajibkannya kepada perempuan untuk menutup diri, dalam arti kepada perempuan untuk menutupi auratnya. Kenapa kepada perempuan untuk menutupi auratnya? Karena dalam pribadi perempuan itu semua adalah aurat. Mulai dari yang kita lihat dari muka, di kepala, di dada, sampai kepada ujung kaki, semuanya adalah aurat. Apa yang dinamakan dengan aurat? Aurat itu adalah keindahan yang membuat kita rasa tumbuh suka, rasa tumbuh di dalam jiwa, sehingga kita merasa ingin memiliki, datangnya rasa cinta dan kasih sayang. Semua itu adalah faktor aurat. Di dalam pribadi perempuan itu semuanya aurat. Kita lihat bagaimana rambutnya, keindahannya membuat laki-laki, membuat kita tumbuh rasa suka. Begitu pula badannya
Yang kurus tidak bisa dibilang kurus, yang gemuk pun tidak akan bisa dibilang gemuk. Kurusnya datang rasa cinta, gemuknya pun datang rasa suka. Begitu pula perempuan, kepribadiannya merupakan kecintaan. Itulah yang dinamakan dengan aurat. Karena perempuan ini adalah aurat, maka sebaik-baiknya aurat itu untuk ditutupi. Karena aurat ini merupakan sumber cinta dan kasih sayangnya laki-laki yang mendatangkan rasa suka. Kalaulah perempuan membuka aurat, apalagi dia keluar dari rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaiton. Apabila perempuan itu keluar rumah, istashrafaha syaiton, maka temannya adalah setan. Apabila perempuan ini keluar rumah, temannya adalah setan. Siapa yang menemani perempuan ini? Yang menemani perempuan itu adalah setan. Makanya kalau perempuan mau keluar rumah itu berbeda sama laki-laki. Sebelum keluar, dandanannya subhanallah lebih dari setengah jam. Begitu pula dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, semuanya menjadikan perhatian. Mukanya dijadikan omongan, dadanya dijadikan penilaian, belakangnya pun, pantatnya pun itu dijadikan pembicaraan. Semua selalu dijadikan omongan. Kenapa? Karena perempuan itu selalu disemayami oleh setan. Mulai dari muka, mulai dari dada, begitu pula sampai ke bawah, semua disemayami istashrofaha syaiton. Sebaik-baiknya kepada perempuan ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka untuk menutupi aurat. Kenapa harus menutupi aurat? Jadi dapat kita ibaratkan, ada satu kue yang kita buat. Dan kue yang kita buat ini kita jual di kaki lima, dan kita jual pula di supermarket. Yang di kaki lima udah kagak ditutup, jualannya pun di pinggir jalan. Nah, yang di supermarket ditutup dengan rapi, jualannya pun dimasukin ke dalam kotak. Rapi, padahal kuenya sama-sama kue. Dibuat dengan adonan yang sama, cita rasa pun sama, bentuknya pun sama, warnanya pun sama. Tetapi anehnya, yang di kaki lima, yang tidak ditutup dengan rapi, yang tidak dibungkus dengan rapi, harganya murah. Murah harganya, bahkan dijual pun kagak laku. Tapi yang di supermarket, subhanallah, harganya mahal minta ampun. Banget harganya mahal. Sudah harganya mahal, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kue ini selalu dijadikan perhatian. Selalu dijadikan orang membuat tertarik. Padahal kuenya sama, bentuknya sama, warnanya pun sama, yang buatnya pun sama. Di mana perbedaannya? Padahal semua sama. Kalau kue yang di kaki lima, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu tidak dibungkus, sehingga kena lalat. Ya, udah kena lalat, kuenya pun, ya rasanya pun sudah tidak enak lagi. Karena tidak dibungkus. Tapi yang di supermarket, kenapa menjadi mahal? Permasalahannya ditutup dengan rapi, dibungkus dengan rapi. Sehingga harganya jauh lebih mahal. Begitu pula dalam gambaran ini, kita gambarkan kepada kaum wanita. Mungkin kaum wanita selalu bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan kepada kita untuk menggunakan jilbab? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perempuan untuk menutupi aurat? Pada dasarnya jamaah yang dimuliakan Allah, jilbab bukan masalah kecantikan. Menutupi aurat bukan masalah keindahan. Jadi ada perempuan, dia senang pakai jilbab. Saat ditanya, "Teh, kenapa senang banget pakai jilbab sampai jilbabnya menggunduk begitu besar?" Jawabannya, "Karena kalau saya pakai jilbab cantik." Ada pula yang tidak mau pakai jilbab. Ditanya, "Teh, kenapa nggak mau pakai jilbab?" "Saya itu kalau pakai jilbab jelek." Jadi dasarnya pakai jilbab itu permasalahannya cantik sama jelek. Mau jelek atau tidak, mau bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun bodinya, siapapun perempuannya, jilbab dan menutupi aurat itu merupakan kewajiban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan mewajibkan untuk menutupi aurat? Karena perempuan merupakan keindahan. Kalaulah memang perempuan itu terbuka, jadilah namanya perempuan murahan yang kita sebut jablay, lamun jerek wong pontange mah disebut wadon dongdon. Harganya ya jelas murah. Beda sama supermarket. Padahal adonannya sama, warnanya sama, bentuknya sama, semua sama, tapi mahalnya luar biasa karena ditutup dengan rapi. Perempuan menggunakan jilbab dengan rapi, anggun dan menawan, begitu pula menutupi auratnya, maka akan dihormati. Harganya pun jauh lebih mahal. Alasan selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada perempuan untuk menggunakan jilbab, begitu pula kepada perempuan mewajibkan untuk menutupi aurat? Permasalahannya, laki-laki itu makhluk buas. Laki-laki itu punya nafsu yang tidak ada batas. Bagaimana makhluk yang bernama laki-laki ini punya nafsu dan nafsunya tidak ada batas? Di saat dia sudah dapat satu minta dua, di saat sudah dapat dua minta tiga. Ada istilah sudah dikasih hati minta jantung, sudah dikasih jantung minta empedu, sudah dikasih empedu minta semuanya. Dulu cukup satu, sekarang dua, dua pun minta tiga. Namanya juga itu laki-laki, dan memang sudah catatan dari sananya seperti itu. Jadi kalau laki-laki alim, pendiam, ya tidak banyak bergerak, nafsunya terbatas, mungkin dunia ini menjadi sepi. Nah, kembali kepada laki-laki, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Karena laki-laki ini memiliki nafsu yang besar, pelampiasannya terbatas. Jadi nafsunya besar, pelampiasannya terbatas. Di saat datang nafsu yang besar, nah ini permasalahannya, kalau si laki-laki ini sudah enggak suka lagi sama perempuan. Nah ini permasalahannya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di barat, ya kita lihat di Amerika, kita lihat pula mungkin di masyarakat kita, kenapa sekarang ini kalau kita perhatikan, laki-laki lebih banyak suka kepada yang lain daripada kepada perempuan. Nah ini permasalahannya. Jadi pada dasarnya kodratnya laki-laki itu cinta dan kasih sayang kepada perempuan, bukan kepada yang lain. Jadi kalau memang ada wali kota Meksiko kawin sama buaya, kalau ada
di antara mereka cinta sesama jenis, sebetulnya itu adalah perbuatan, perilaku melampaui batas. Dasarnya laki-laki itu cinta kepada perempuan. Hanya permasalahannya kenapa sampai beralih cintanya bukan kepada perempuan. Jadi bagaimana kita mau suka? Bagaimana laki-laki ini ada rasa jatuh cinta kalau memang si kue ini ada di pinggir jalan, terbuka, kena lalat, dan banyak pula orang pun itu tidak perhatian kepada kue itu. Artinya, bagaimana laki-laki mau suka kepada perempuan? Terbuka, tidak ditutupi, kena lalat, semua orang pun melihat, menonton, memegangnya, akhirnya tidak ada rasa suka. Ditutupinya aurat, diwajibkannya menggunakan jilbab agar perempuan ini menjadi terhormat. Dengan terhormatnya, maka perempuan selalu dipandang mulia, selalu dipandang terhormat di hadapan laki-laki. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, di dalam ayat ini, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada perempuan, biasanya perempuan itu hobinya menggunakan perhiasan. Kalau menggunakan perhiasannya mungkin di tangan, wajar. Di dada, atau pula di telinga, di leher, ya masih kita maklumi. Nah, si perempuan ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang menggunakan perhiasannya ya berlebihan, melebihi batas. Biasanya di kaki. Jadi kalau ada perempuan sudah menggunakan perhiasannya di kaki, jadi kalau jalan bergemericik, bergemuruh, ya sehingga kalau ada orang lain dipukul-pukulkan kakinya ke bumi, sehingga orang pun semua memperlihatkan. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan kamu pukulkan bi arjulihinna, jangan kamu pukul-pukulkan dengan kakimu, liya'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar orang yang tidak tahu jadi tahu dari perhiasan perempuan yang ia gunakan ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah An-Nur ayat 31 ini, maka kita dapat gambarkan dalam kehidupan umat manusia di abad modern yang sekarang ini semua ada pada HP. Jadi sekarang ini semua kehidupan ini ada pada HP. Kalau kita dulu pengen melihat apa yang ingin kita lihat harus pergi keluar. Kalau kita ingin mencari dulu apa yang kita cari harus pergi jauh keluar. Begitu pula dulu kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun yang kita hendaki harus pergi keluar. Sekarang cukup semuanya ada di HP. Sehingga HP, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat sekarang ini dijadikan pelampiasan baik
laki-laki atau pula perempuan. Ada pada laki-laki, lebih jauh lagi pada perempuan. Apa pelampiasannya? Pelampiasan yang pertama, ini HP, dijadikan pelampiasan baik laki-laki lebih umum kepada perempuan, itu pelampiasan mengupload foto dirinya sendiri. Lagi di mana foto langsung kirim, orang semua ngelihat. Lagi masak, di foto, di upload, semua jadi tahu. Lagi tiduran, lagi dandan, bahkan semua aktivitas di upload, di foto, di upload. Yang tidak tahu jadi tahu. Kira-kira hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana pada saat sekarang ini yang terjadi di masyarakat kita sudah membudaya hukum mengupload foto. Sebelum kita jauh berbicara hukum mengupload foto, apakah boleh, tidak boleh, apakah haram atau pula dihalalkan, bagaimana hukum mengupload foto ini, mari kita teliti satu persatu. Yang pertama, segala sesuatu dalam kepribadian manusia itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bagaimana niat dalam kepribadian manusia, semua bagaimana niat. Kalaulah memang niatnya baik, maka insya Allah kita akan menjadi baik perilaku dan kepribadiannya. Kalau niatnya itu tidak baik, maka kepribadiannya akan menjadi tidak baik. Sekarang bagaimana niat dalam mengupload foto? Yang pertama, yuk kita tanya kepada yang suka nge-upload foto, yang suka nge-share, yang suka kirim-kirim gambar, yuk kira-kira niatnya apa? Kira-kira niatnya apa? Mungkin ada yang jawab niatnya supaya orang yang tidak tahu jadi tahu. Oh, jadi yang tidak tahu jadi tahu. Nah, kalau memang niatnya itu orang yang tidak tahu jadi tahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian semua dengan menyakiti dan ngomong-ngomongin. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti menafkahkan, memberikan emalnya ria'an nas, pengen dilihat orang lain. Pribadi kita adalah ibadah. Kesemuaan hidup kita semua adalah ibadah. Apa yang kita kerjakan semua adalah ibadah. Semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan, semua adalah ibadah. Ibadah maka menjadi yang dinamakan pahala. Pahala kesemuaannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diri kita umat manusia bangga pada pribadi kita, terus kita nge-upload supaya orang lain ngelihat, supaya orang lain tahu. Tuh. Jadi supaya orang lain ngelihat, supaya orang lain tahu, akhirnya dipuji. Oh, hebat. Oh, lagi makan di restoran, upload. Oh, hebat. Punya mobil, ya punya mobil. Itu kesemuaannya adalah ibadah. Di foto, di upload, orang lain lihat, berarti itu adalah riya. Kalaulah memang tujuan kita nge-upload foto ini tujuannya riya, maka amal ibadah kita pun akan hilang. Kenapa? Karena di-upload faktor riya.
Mungkin tujuan yang kedua nge-upload foto ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, supaya dapat pujian, diomong-omongin. Oh, cantik. Oh, dipuji. Oh, hebat lagi jalan-jalan, dipuji, diomongin. Ya, tujuannya supaya dipuji, diomongin. Begitu pula, oh, keluarga bahagia, hebat, dipuji, diomongin. Itu pun sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kalian semua, ibadah kalian semua, kebaikan kalian semua dengan pengen diomong-omongin. Keluarga bahagia, cantik menawan, hebat, mampu, punya, selalu pengen diomong-omongin. Berarti kebaikannya hilang gara-gara mengupload foto. Yang lebih jauh lagi, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perempuan itu adalah aurat. Karena perempuan itu adalah aurat, maka aurat ini harus ditutup. Tidak boleh ada orang lain yang melihat. Jadi kalau memang perempuan suka mengupload foto, menandakan itu adalah jualan. Jualan apa? Jualan yang belum laku-laku. Berarti dapat kita simpulkan, yang suka nge-upload foto, perempuan yang kurang laku dalam jualannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, permasalahan yang kedua, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jadi kebiasaannya suka mukul-mukulin kaki, kakinya ada gelangnya. Maka dapat kita simpulkan, perempuan menggunakan gelang kaki. Jadi perempuan pakai gelang kaki, apalagi sampai si gelang kakinya itu berbunyi bergemericik seperti halnya tarian-tarian di negara lain, atau pula seperti kaki kuda yang dipukul-pukulkan ke tanah. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak perhatian jadi ngelihat. Nah, berarti menimbulkan fitnah. Fitnah kepada diri perempuan ini. Secara lebih luas, perempuan mengupload foto, yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak melihat jadi ngelihat. Akhirnya terjadilah yang dinamakan dengan fitnah. Bagaimana kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, banyaknya terjadi kejahatan, terjadinya pembunuhan, kriminal di mana-mana. Begitu pula yang sungguh sangat ironis, terjadinya pemerkosaan. Pemerkosaan sesama jenis. Begitu pula pemerkosaan lawan jenis. Lebih ironis lagi sekarang ini, anak SD sudah pada hamil. Begitu pula anak SMP, anak SMA kelas tingkat SLTA. Hubungan laki-laki dan perempuan sudah dianggap hal yang biasa. Zina sudah dianggap hal yang biasa. Begitu pula terjadinya pembunuhan, pemerkosaan massal. Begitu selidik punya selidik, ternyata permasalahannya ada di HP. HP permasalahannya karena sering ngelihat perempuan yang diupload di HP. Oh, ternyata itu permasalahannya. Berarti mengupload foto ini bisa menjadikan fitnah. Fitnah secara global. Ya, fitnah secara jauh, fitnah secara luas. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak mengerti jadi paham, yang tidak bisa melihat jadi memperhatikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengingatkan kepada perempuan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, untuk
ma yukhfina min zinatihinna. Untuk menahan diri, menutup diri agar tidak dijadikan omongan dan agar tidak dijadikan gunjingan, fitnah secara luas oleh orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimanapun dalam bentuknya alasan mengupload foto, apakah itu seni, apakah itu hobi, atau pula memang pekerjaan memperlihatkan diri gambar pribadinya, mungkin karena faktor busana atau pula lain sebagainya, tetap tidak ada unsur pada positifnya, yang ada adalah unsur negatifnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama, mengupload foto bisa menimbulkan fitnah. Bagaimana bisa menimbulkan fitnah? Berapa banyak di antara saudara-saudari kita hidup rumah tangga bahagia, efek melihat foto menjadi permasalahan, bahkan berakhir dengan perceraian. Kita lihat siapa yang mengupload fotonya. Apakah perawan? Dia belum berkeluarga, atau memang dia sudah berkeluarga? Kalau mengupload foto ini perawan, berarti dia memamerkan diri. Kalau memamerkan diri, berarti mereka menawarkan diri. Akan terjadi pada pribadinya itu berbagai macam sifat, dan tidak ada sifat yang positif, yang ada adalah negatif. Kalau yang mengupload foto ini sudah punya suami, dia sudah punya suami, tetapi suka mengupload foto. Nah, ini jauh lebih besar lagi. Jadi permasalahannya adalah jauh lebih besar. Artinya apa? Dia sama dengan membuka permasalahan kehidupan. Jadi sama dengan membuka permasalahan kehidupan. Kenapa? Karena dia punya suami tetapi suka mengupload foto. Kebaikannya, kesolehannya patut dipertanyakan. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang suka mengupload foto sama saja mereka itu membuka aib dirinya sendiri. Kita sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang baik, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita, kalaulah umat manusia ini dibuka aibnya, dibuka kesalahannya, tidak ada dan tidak sebanding pada pribadi manusia itu kebaikannya. Yang ada semua adalah kesalahan. Malu pada diri manusia karena lebih banyak salahnya daripada baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, penuh cinta dan kasih sayang kepada hambanya. Pada malam ini manusia dia berbuat salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi. Hanya permasalahannya terkadang manusia itu membuka aibnya sendiri. Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati ma'afi illal mujahirin, fa innal mujahirata ay ya'malar rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu fa yaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satarallahu anhu. Manusia memang punya salah. Manusia terkadang memang mereka itu lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahannya, yang membuka aibnya terkadang manusia itu sendiri. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib-aib kesalahan umat manusia dari berbagai macam kesalahannya. Terkadang
hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang seseorang ini membuka aibnya sendiri, mengupload gambar, berita, cerita di HP, membuka aibnya sendiri. Berarti orang yang suka mengupload foto sama dengan suka membuka aib diri sendiri. Orang yang membuka aib diri sendiri itu adalah manusia sejahat-jahatnya manusia. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang suka mengupload foto itu menghapus kebaikan. Bagaimana menghapus kebaikan? Dalam diri manusia terdapat ibadah. Dalam diri umat manusia terdapat kemuliaan. Kebaikan yang ada pada pribadi manusia ini hilang satu persatu. Hilang kebaikannya karena mengupload foto. Mengupload foto selalu menjadikan konsumsi, selalu menjadikan pandangan, pembicaraan orang lain. Dengan dijadikannya konsumsi, pembicaraan, pandangan, konsumsi orang lain, maka kebaikan yang mengupload foto itu sedikit demi sedikit akan hilang. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, zariah keburukan. Bagaimana zariah keburukan? Kita mengupload foto macam-macam. Yang lagi masak diupload, yang lagi bahagia diupload. Bahkan lebih jauh lagi, badan sendiri diperlihatkan, diupload. Nah, kalau sampai badan sendiri pun diperlihatkan, semua apa yang ada dan terjadi semuanya diperlihatkan oleh orang lain, itu kan tidak baik. Jadi itu kan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib keburukan orang lain, sementara manusia ini, pribadi seseorang, memperlihatkannya. Nah, karena ini memperlihatkan, dia melihat, orang lain melihat, semua serba melihat, jadilah yang namanya jariah keburukan. Jadi begini, orang buka kerudung atau kelihatan auratnya, itu salah. Udah salah, terus dilihat orang lain, dosa, salah. Orang lain ngelihat pula, dosa, salah. Jadi kira-kira tinggal dilihat yang share-nya berapa orang, yang komennya berapa orang, tinggal dihitung. Berarti dosanya sebanyak yang share dan yang komen. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana hukumnya terhadap mengupload foto? Maka dapat kita simpulkan, hukumnya tidak ada sedikit pun nilai positif, yang ada kesemuaannya adalah nilai negatif. Maka diri kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, yang merindukan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa selalu ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu hidup dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat manusia, kehidupan di alam dunia ini, apapun yang kita upload tidak ada yang kita banggakan. Apapun yang kita upload tidak ada yang abadi. Semuanya akan berakhir. Karena kehidupan umat manusia ini akan berakhir. Hanya satu yang kita dambakan adalah amal ibadah. Semoga manfaat dalam kehidupan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.